Nama saya Naomi Angeli Gultom, NPM 20753024, Prodi Manajemen Informatika 2A. Di sini saya akan menjelaskan Lab 7 dan Lab 8, di mana Lab 7 dengan berjudul Menavigasi Sistem File dan Lab 8 mengelola file dan direktori. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut. Baiklah, kita masuk ke dalam Lab 7 Navigating the File System atau menavigasi sistem file. File digunakan untuk menyimpan data seperti teks, grafik, dan program. Direktori adalah jenis file yang digunakan untuk menyimpan file pengguna Windows dan Mac OS X. Menyebut sebagai folder direktori digunakan untuk menyediakan struktur organisasi. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam perintahnya. Step 1. Kita akan mengetik di bagian sini. Kita enter, lalu kita ketik perintahnya seperti sama yang ada pada di samping sini. Output pada PWD perintah disebut jalur. Enter. Perhatikan perintahnya, jika perintahnya sama-sama seperti yang ada di sini, maka kita dapat melanjutkannya. Kita ketik lagi. CD perintah dengan jalur ke direktori untuk mengubah direktori Anda saat ini. CD perintah dapat dijalankan tanpa jalur. Ubah kembali ke direktori beranda kita dan verifikasi dengan mengetik perintah. Langkah 4. DCD perintah dapat dimasukkan dengan path ke direktori tertentu sebagai argumen. Langkah kelima, ubah kembali direktori kita menggunakan CD perintah dengan tilde sebagai argumen. Langkah 6, gunakan echo perintah untuk menampilkan beberapa contoh lain menggunakan tilde sebagai bagian dari jalur. Langkah 7, ubah ke direktori beranda root pengguna dengan mengetik perintah. Langkah 8, menggunakan jalur upload, ubah ke user bin direktori dan tampilkan direktori kerja. Langkah 9, gunakan jalur absolute untuk mengubah ke user direktori dan menampilkan direktori kerja dengan mengeluarkan perintah. Langkah 10, gunakan jalur absolute untuk mengubah ke user share directory dan menampilkan direktori kerja dan mengeluarkan perintah. Langkah 11, menggunakan jalur relatif, ubah ke user share doc base directory dan tampilkan direktori kerja dengan mengeluarkan perintah. Langkah 12, gunakan jalur relatif untuk mengubah ke direktori di atas direktori ini cd pwd. Langkah 13, gunakan jalur relatif untuk mengubah satu tingkat dari direktori saat ini dan kemudian turun ke direktori. Kita masuk ke dalam file dan direktori. Langkah 1, gunakan perintah ls, outputnya nama file ditempatkan dengan warna biru muda. Langkah 2, untuk menampilkan semua file, gunakan opsi untuk perintah ls. Langkah 3, perintah ls hanya memberikan nama file dan direktori di dalam direktori yang ditentukan.
Langkah 4, opsi R adalah tingkat dari reduktif. Semua file direktori etc udep akan ditampilkan. Langkah 5, karakter bintang dapat cocok dengan 0 atau lebih dari karakter apapun dengan nama file. Opsi D mencegah file dari subdirektori agar tidak ditampilkan. Langkah 6, karakter tanya dapat digunakan untuk mencocokkan persis satu karakter dalam nama file. Langkah 7, dengan menggunakan tanda kurung siku, kita dapat menentukan satu karakter untuk dicocokkan dari sekumpulan karakter. Itu saja untuk lab 7. Semoga kita semakin paham dalam pelajaran ini. Kita akan lanjut ke lab 8 berikutnya. Oke, baiklah kita lanjut ke dalam lab 8. Managing Files and Directories. Semua yang ada di Linux pada huruf besar atau kecil, fitur yang dibawa dan unit ini berarti seri mengenai karakter huruf kecil sebagai sangat berbeda dari karakter huruf besar A. Kita langsung ketik saja perintahnya, bila enter. Login. Langkah 1, gunakan perintah echo untuk menampilkan semua file. Langkah 2, semua file direktori saat ini yang dimulai dari huruf D dan huruf P di bintang cocokkan semua nama file direktori. Langkah 3, tanda bintang dapat digunakan di mana saja dalam string. Perintah ini akan menampilkan semua direktori. Langkah 4, karakter tanda tanya. Karakter tanda tanya ini sama seperti karakter tanda bintang, dapat digunakan di mana saja dalam string. Langkah 5, mengetik 6 karakter tanda tanya akan cocok dengan 6 file karakter karena setiap satu tanya akan cocok dengan satu karakter yang tidak diketahui. Langkah 6, menggunakan tanda tanya dengan karakter lain akan membatasi kecocokan. Langkah 7, karakter pengganti dapat digabungkan bersama 5 pola tanda tanya bintang S yang artinya mencocokkan nama file yang mulai dengan 5 karakter. Langkah 8, tanda kurung siku untuk menentukan satu karakter yang diizinkan. Langkah 9, tabel teks ASCII digunakan untuk rentang karakter.
Kita masuk menyalin, memindahkan, dan mengganti nama file. Langkah 1, buat salinan file etc host dan diletakkan di direktori saat ini. Langkah 2, gunakan garis penghubung P atau garis penghubung opsi bertele-tele. Perintah rm digunakan untuk menghapus file mengajukan. Langkah 3, masukkan perintah ini untuk menyalin file etc host dan gunakan titik karakter untuk menunjukkan direktori saat ini sebagai target. Langkah 4, masukkan perintah ini untuk menyalin dari direktori sumber dan mempertahankan atribut file dengan menggunakan opsi garis penghubung P. Langkah 5, perintah ini berguna untuk menyalin nama target yang berbeda. Salinan pertama dengan opsi garis penghubung P mempertahankan stempel waktu asli. Salinan kedua menentukan nama file yang berbeda sebagai target. Langkah ke-6, untuk menyalin semua file dalam direktori, gunakan opsi garis penghubung huruf kapital R.
Langkah 7. Untuk menghapus direktori, gunakan opsi garis penghubung huruf kecil R ke perintah RM. Langkah 8. Memindahkan file dianalogikan dengan potong dan tempel. File tersebut dipotong dari lokasi asli dan ditempelkan ke tujuan yang ditentukan.